Selamat sore pada rekan sejawat, baik senior dan juga junior lainnya yang telah berkenan untuk hadir. Dan tidak lupa, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dan pada hari ini karena dari panitia yang menekankan untuk berjudul tips and trick dalam memberikan video edukasi kesehatan yang bisa mempengaruhi perilaku audiensnya ataupun pemirsanya. Karena mendapat tantangan judul seperti itu, maka saya tertantang, dan juga kebetulan mungkin dari panitia kita secara background memang kan mempunyai channel YouTube yang isinya hanya kesehatan jiwa saja, dan sudah kalau dihitung-hitung ada 270 video. Kemudian juga mungkin karena panitianya mungkin kita di TV nasional satelit itu juga ada 25 episode, mulai dari pembahasan bipolar sampai gangguan tidur itu kita juga isi dan didokumentasikan juga yang dari acara TV itu dipindahkan juga ke acara YouTube-nya. Dan mungkin karena berdasarkan itu panitia berpikir ya gak ada salahnya nih Dr. John mau sharing atau apa, walaupun saya dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kehilafan saya berusaha untuk memberikan apa yang diinginkan oleh panitia. Oke, itunya boleh, layarnya, slide-nya boleh pinjam satu biar saya bisa. Ya, oke. Buat itu aja boleh. Ya, next berikutnya untuk pendahuluan ya. Jadi untuk pendahuluan dimanapun kita harus membuat pendahuluan, baik kita membuat konten ataupun juga berbagai hal yang mengenai bagaimana informasi itu disampaikan. Sampai-sampai juga kalau stand up comedy saja pakai pendahuluan sebagai setting daripada sebelum kita menyampaikan deliverynya. Jadi semua itu konten apapun, mau kita ceramah maupun kita buat video, itu pendahuluan adalah memang kata kunci. Dan di sini memang kita mengetahui bahwa eranya sekarang digital 4.0 kepada 5.0. Kalau dulu kita era 1.0 yaitu dari 1920 sampai 1990-an itu adalah radio dan TV, itu one direction. Kemudian juga 2.0 internet itu dari tahun 90 sampai tahun 2000-an, dan masuk ke 3.0 yaitu media sosial, yaitu tahun 2000 sampai 2010. Ternyata tidak hanya berhenti di situ saja. Ternyata kita memahami bahwa 4.0 yaitu virtual reality ataupun juga ada augmented reality yang seperti misalnya Oculus punyanya Facebook yang pakai virtual reality dan segala macam, sampai Apple pun mengeluarkan Vision itu untuk meramaikan untuk 4.0. Dan yang terakhir adalah 5.0 yang untuk sekarang ini 2020 ke atas semenjak corona itu sudah mulai artificial intelligence dan immersive. Jadi kalau kita memang judulnya memang video, makanya kita sebetulnya masuknya sih ke ini nih 3.0, padahal kita sudah 5.0. Makanya sudah bersifat wajib bagi para tenaga kesehatan ketika kita memiliki ide ataupun suatu hal yang bisa kita sharing dan bermanfaat bagi orang lain, maka kita utamakan penggunaan teknologi. Dan kalau saya pribadi, YouTube-nya memang secara personal untuk para pasien saya. Kenapa begitu? Karena para pasien dengan segala keterbatasan waktu kita mau melanjutkan pembahasan yang dia tanyakan, terkadang terkendala waktu. Makanya makanya kata orang, kok kenapa sampai 270 video nih? Inspirasinya adalah dari pasien saya. Misal pasien, "Dok, ini saya garis-garis pakai jarum pentul tangan saya ini, wah self harm nih. Saya perlu bikin videonya, kemarin belum ada."
Jadi dari ide-ide dari pasien itu saya buatkan, nanti pada pertemuan berikutnya pasien itu saya arahkan, ini ada untuk videonya di YouTube ini, tonton aja. Kalau nggak ada, ya silakan ditanyakan. Sampai parenting segala macam, secara tidak sadar itu sudah terkumpul 200-an sampai 270-an, saya lupa hitungnya. Nah ketika itu terjadi, itu saya berpikir ternyata ini bermanfaat bagi pasien saya. Jadi istilahnya ini sangat memberikan insight yang baru bagi pasien dalam proses penyembuhannya. Dan kita mengetahui pada slide berikutnya, itu tidak sesederhana itu apa yang terjadi pada pada proses penyampaian informasi melalui video. Nah ini memang ada bagian-bagian otak yang terlibat, yang kalau ini tidak berurutan, hipokampus, prefrontal cortex, amigdala, dan juga nukleus accumbens. Nah, saya menjelaskan ini bahwa memang membuat video adalah suatu pesan yang harus sampai. Itulah komunikasi. Komunikasi itu, pesan itu harus sampai dan dipahami dan bisa dicerna dan bisa mengubah untuk action, tindakan seseorang. Nah, itu teorinya kemana? Ketika seseorang itu atau pasien itu menonton video kita tentang edukasi kesehatan, itu nanti ada relay station kita, namanya thalamus. Kemudian thalamus sebagai relay stationnya, ini data mau dikirim kemana? Mau yang pakai jalur cepat ke amigdala atau ke jalur yang lambat diprosesnya oleh prefrontal cortex. Nah ketika itu terjadi, kadang-kadang sekarang menjadi fenomena bahwa seorang banyak terlibat kepada amigdala, karena TikTok itu rata-rata di bawah 30 detik atau di bawah 60 detik lah. Jadi ini semua orang terlalu responsif, terlalu impulsif, sehingga mengolah datanya itu bukan korteks lagi yang bekerja, karena skip itu masuknya bukan diolah dikritisi lagi sama korteks, tetapi oleh amigdala. Amigdalanya juga bekerja sama. Bukannya dia mau bekerja sama untuk memperkuat secara emosionnya kepada korteks, dia langsung melarikan ke folder baru yang ada di hipokampus. Nah itulah yang membuat celaka di dalam penyampaian informasi edukasi. Nah kalau kita memang benar-benar bersungguh-sungguh, itu ada, nanti saya bahas, yaitu rentang waktunya berapa, kemudian narasinya bagaimana, storytellingnya bagaimana. Jadi kita menyampaikan itu benar-benar sesuai dengan kaidah yang sudah ada. Nah ini untuk mempertegas saja, untuk ya sudah banyak penelitian yang memang untuk penggunaan video edukasi, seperti pada Journal of Learning Normal University dilakukan metode kontrol eksperimental terhadap 582 siswa dengan pelatihan kesehatan. Kemudian outcome-nya ada perbaikan secara mental health. Kemudian juga adanya penelitian untuk eksperimental 8 minggu pada virtual dengan mindfulness pada mahasiswa, yang sehingga pada video itu juga mempengaruhi penurunan daripada stres dan juga anxiety-nya. Kemudian juga penelitian yang lainnya memang membuktikan bahwa telehealth video, yaitu video yang jarak jauh untuk kesehatan, ternyata setelah direview selama beberapa literatur selama 10 tahun ke belakang melalui systemic review juga meningkatkan keefektifan untuk menurunkan gejala gangguan mental. Nah, kemudian kita melihat bahwa mungkin yang dibahas sebelumnya oleh pembicara, bahwa memang sudah untuk sosmed ini memang luar biasa. Tetapi kalau saya memang lebih menekankan kepada YouTube, karena YouTube itu durasinya lebih panjang dan kita juga tidak memberikan setengah-setengah. Karena kenapa kalau saya tidak fokus ke Instagram ataupun ke TikTok, itu lebih karena ad glance saja. Kalau ad glance saja saya takutnya masuknya ke amigdalanya, tidak ke korteksnya untuk dikritisi. Karena nanti ada saya jelaskan beberapa durasi yang memang udah efektif untuk mempengaruhi
korteks dan juga amigdala, sehingga bisa disimpan di dalam folder hipokampus yang sangat baik dan bisa dipanggil dengan baik juga, seperti itu. Nah, kalau ini memang penelitiannya using social media yang memang udah dibahas, saya skip saja. Nah, sekarang tips and triknya sesuai judul. Tips and trick ini memang kita tidak usah yang neko-neko, yang terlalu ngejelimet ataupun apa, kita sudah tahu yang standarnya. Kalau kita mau bercerita, ceritanya itu seperti apa, pelakunya siapa, itu paling penting. Jadi setup untuk suasananya, ceritanya, pelakunya, kemudian untuk adanya konflik, kemudian adanya resolusi, itu sangat berpengaruh. Kalau pada penelitian untuk storytelling ini memang sudah dibuktikan bahwa yang pertama misalnya pada digital storytelling in education, systematic review of the literature, ini beberapa penelitian ini juga pada hasil pada siswa yang diberikan narasi yang kuat pada pembelajaran ketika pandemi, itu dengan narasi yang kuat, dengan pakai teknik narasi, ternyata memberikan peningkatan daripada pemahaman siswa, meningkat sangat signifikan. Kemudian juga penelitian berikutnya juga pada siswa fifth grade, jadi yang kelas 5, itu juga penggunaan animasi video versus penggunaan komik bergambar. Ternyata animasi video di dalam proses pembelajaran dengan penggunaan daripada penelitian kuasa eksperimental terhadap 30 murid ini, ternyata storytelling ini memberikan pengaruh perbaikan kepada para siswa daripada fifth grade ini sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa storytelling ini adalah sesuatu yang menghidupkan suatu cerita. Makanya tipsnya adalah bagaimana kita menyusun storytelling yang pas. Untuk standarnya, storytelling itu adalah yang paling pertama adalah introduction. Introduction seperti apa? Boleh, misalnya kalau kita mau bikin video, ya terserah mau pakai CapCut, pakai KineMaster, pakai Filmora, itu terserah. Kalau saya biasanya pakai KineMaster, karena itu standarnya standar PC. Dan dia bisa ada yang gratisan, ada yang bisa berbayar. Kalau berbayar sekarang mungkin 99.000 per bulan gitu kan, terserah, itu hampir-hampir sama, cuma nanti ada markingnya aja. Nah, sekarang introduction itu sederhana, yaitu background music. Misal kita pengen buat cerita tentang mengatasi stres dengan teknik relaksasi, maka bagaimana kita menciptakan suatu cerita ini? Yang pertama, introduction-nya dulu. Nah, ini kan tentang stres dan dengan gloomy lah. Gloomy itu kan perasaan sedang tidak enak. Nah, ketika sedang gloomy atau perasaan tidak enak ini terjadi, maka background musiknya apa? Ya musik gloomy juga. Misal tentang narasinya, misalnya kita bikin narasi, inilah Siti pekerja di kota besar yang mengalami beban berat di tempat kerjanya, dan dia juga harus mengasuh anak-anaknya di rumah sehingga beban beratnya semakin berat. Nah, itu narasi pada introduction, diiringi dengan musik yang memang ya berbau gloomy juga, itu memperkuat untuk introduction. Kemudian pada narasi berikutnya, pada judul mengatasi stres dengan teknik relaksasi, kemudian kita berkembang kepada development. Setelah introduction, development. Nah, development itu yaitu pengembangan karakter. Ya udah, kita bikin narasi misalnya, kemudian Siti mencari-cari informasi tentang yoga, tentang relaksasi di internet. Kalau perlu diimajinasikan dalam bentuk visual bahwa Siti sedang mencari informasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu klimaksnya. Kalau perlu ciptakan konflik di dalam cerita itu, ada ketegangan. Jadi mungkin Siti masih mencari-cari caranya bagaimana, kemudian dia tidak ketemu, kemudian dia cari ini, itu timbulkan suatu ketegangan di dalam storytellingnya. Nah, kemudian adanya resolusi ternyata resolusi itu perbaikan. Ternyata di dalam narasinya, ternyata Siti mengalami ketenangan setelah melakukan yoga atau mindfulness atau relaksasi.
maka city menjadi jauh lebih baik. Itu diciptakan narasinya, termasuk untuk visualnya, city-nya itu seperti apa. Dan kemudian juga penutup. Nah, penutup itu juga mungkin pesan-pesan moral. Maka hidup di kota besar adalah suatu tantangan. Maka apapun yang terjadi, maka kita harus berusaha untuk tetap rileks, tetap damai, jauh lebih damai dari sebelumnya. Jadi berarti. Nah, seperti itu narasi. Nah, kemudian, wah dok, itu kalau bikin itu saya dengan modal HP susah dong dok. Bagaimana supaya lebih bisa hidup dan saya nggak perlu pakai cari orang sebagai aktornya? Ya udah, sekarang ada artificial intelligence untuk AI generate video. Jadi bikin aja di ChatGPT itu ada AI generate video seperti kita tulis misalnya tentang city ini, nanti dibuatkan video singkatnya. Itu sudah ada dan itu memang berbayar sih untuk yang ChatGPT ya. Mungkin berapa ya, 300-an ya sebulan. Nah, bermodal kita nggak apa ya. Yang penting nanti videonya hidup. Nah, itu untuk storytelling. Jadi storytelling adalah menghidupkan. Mau kita mau ceramah di mana, mau bikin video, itu tetap storytelling menghidupkan. Jangan datar-datar saja. Pendahuluan itu penting dan penutupan itu penting. Kemudian timbulkan konflik di tengah-tengah. Nah, kemudian yang ingin saya bahas, tipsnya apa lagi dok? Masa storytelling aja kurang menarik dok. Oke, kita tambah lagi biar lebih menarik. Yaitu pemilihan warna. Jadi menurut penelitian juga ada untuk memperkuat ya, bahwa warna itu berdasarkan penelitian dari Color Information Analysis dan Influence Psychology on Digital Media Design. Itu penelitian ini menganalisa 30 sampels terhadap produk yang ingin diluncurkan kepada pembeli, yaitu yang produk untuk laki-laki, kemudian produk untuk perempuan dan produk untuk anak-anak. Kemudian juga dilakukan screening dulu dengan color tool yang disebut juga key means clustering, dan dilakukan ekstraksi warna daripada setiap produk tersebut, dan kemudian divalidasi oleh Shigenobu Kobayashi Studio di Jepang. Kemudian di situ dihasilkan bahwa beberapa produk itu memang membutuhkan meaningful, atau produk ini berdasarkan warna ini memberikan emosi, keterikatan emosi. Dan ternyata dengan adanya penelitian yang menggunakan key means clustering daripada ekstraksi warna untuk suatu produk, itu ternyata meningkatkan daripada meaningful of design. Jadi desain apapun ketika warnanya ikut menyertai, itu juga berespon kepada diri kita. Kemudian juga kita mengetahui bahwa prosesnya bagaimana, warna kok bisa-bisanya dia mempengaruhi. Jadi ketika kita melihat produk apapun seperti misalnya Shopee atau itu ternyata pengaruh kepada kita. Kayak Shopee itu warna orange. Ini mohon maaf bukannya saya di endorse sama Shopee ya, tidak ada hubungannya. Jadi warna orange itu ternyata secara psikologis mempengaruhi. Kita tahu bahwa ketika adanya ada warna itu dikirimkan dari indera kita, kemudian sensory relay thalamus, kemudian dikirimkan kepada korteks visual, yaitu terutama pada V4. Dan kemudian pada korteks visual itu nanti juga diolah juga oleh amigdala untuk memberikan rasa emosi kepada suatu data informasi tersebut. Kemudian bisa disimpan dan juga lebih untuk memori jangka panjangnya pada hipokampus. Dan di sini kita bisa melihat bahwa penelitian ini memberikan color emotionnya dengan skor 3,61. Ini sangat-sangat signifikan untuk suatu produk yang diberikan penguatan untuk keterikatan engagementnya dengan warna. Dan kita juga bisa tahu bahwa untuk warna yaitu merah, hijau, biru, dan oranye. Itu warna yang pokok di dalam suatu produk ataupun pembuatan video. Karena di situ dia mempunyai dari merah itu memang gelombangnya yang paling panjang ya, sekitar 600-an ya, 600-an 90 panjang gelombangnya. Kemudian yang di bawahnya oranye dengan panjang gelombang di bawah merah, kemudian warna kuning, kemudian hijau, kemudian biru, dan yang terakhir adalah ungu. Dan ternyata bahwa
warna-warna itu memberikan pengaruh panjang gelombang itu. Jadi panjang gelombang itu bisa kalau dipersepsikan sangat sederhana dengan warna merah, positifnya adalah berenergi. Tetapi kalau negatifnya itu adalah jadi ancaman. Kalau kita pakai warna orange, itu positifnya adalah menunjukkan kita gembira atau energik. Tetapi kalau pada sisi negatifnya warna orange berimplikasi kepada impulsivitas. Kemudian kalau penggunaan juga warna kuning direfleksikan sebagai warna bahagia. Tetapi bisa untuk negatifnya itu adalah untuk frustasi. Dan untuk warna biru itu positifnya adalah stabil. Kemudian untuk negatifnya itu terlalu dingin atau datar. Kemudian warna hijau dan yang terakhir adalah ungu. Ungu itu adalah wisdom. Jadi orang yang pakai baju ungu itu wisdom, lebih bijaksana, lebih religius, lebih dalam lagi di dalam wisdomnya. Tetapi dari sisi negatifnya untuk warna ungu adalah confused, yaitu orang yang membingungkan. Jadi kalau itu mempengaruhi secara warna, secara psikologis. Karena yang menangkap daripada warna adalah kalau pada retina adalah pada sel kerucut, bukan sel batang. Kalau sel batang pada mata, retina itu adalah untuk intensitas cahaya. Makanya sel kerucut pada itu menangkap dan diterjemahkan sebagai gelombang listrik oleh retina kita. Makanya ada merah, hijau, biru, dan oranye itu pengaruh. Makanya juga warna partai kan banyak ya, ada warna oranye, warna biru, warna hijau, warna merah. Karena dipakai ilmu ini juga bahwa ini mempengaruhi kepada pemilih terhadap emotionnya, engagement. Kemudian kemudian video format. Nah, format video apa yang perlu kita tips and triknya yang bisa meningkatkan engagement atau keterikatan atau keterlibatan dari pemirsa kita? Yang paling pertama itu kita bisa, kalau pada penelitian ini dulu saya bahas, dia penggunaan infografik. Kalau infografik itu kan menggunakan untuk teksnya juga, gambarnya juga, narasinya juga. Jadi pada infografik ini menurut penelitian pada the influence of video format on engagement and performance in online learning, ini menunjukkan bahwa meningkatkan daripada engagement pada penelitian ini. Kemudian juga pada animasi bentuk format itu juga bisa untuk pendidikan. Kemudian tutorial video format tutorial, misalnya cara relaksasi, menahan inhale dan exhale, bisa sederhana gitu, itu tutorial bisa. Atau juga video format yang bisa meningkatkan engagement, yaitu wawancara. Misalnya kita narasumber siapa pada podcast atau apa, itu juga lebih bagus. Kemudian juga pada dokumenter bisa jadi mendokumentasikan, tetapi itu menjadi storytelling dengan kita susun pemotongan-pemotongan yang tepat. Kemudian juga format video vlog, yaitu misalnya kita hanya modal HP dengan tripod, kita misalnya kemana atau kita berkunjung, itu secara pribadi atau emosional juga bagus. Kemudian juga video format promosi, itu biasanya untuk marketing, ataupun juga live streaming. Nah sekarang ini live streaming itu sangat luar biasa karena dia bersifat real time dan partisipasi audiens bisa langsung dan langsung direspon oleh pembicaranya langsung. Nah jadi kita bisa melihat bahwa penelitian sudah menjelaskan, kemudian juga teorinya menjelaskan, maka video format apa yang mau kita pakai, yang mau kita delivery kepada pemirsa kita di dalam meningkatkan kesehatan mentalnya. Next kita di sini juga ada tips and triknya, yaitu kita harus melakukan personalisasi dan profiling. Siapa yang mau kita dekati, maka kita harus bikin profilingnya bagaimana sehingga nanti pendekatan kita bersifatnya personal. Ketika bersifat personal, dia akan berkata, ini gua banget, kata dia begitu kan. Nah ketika itu terjadi, dia merasa ini gua banget, maka secara boundariesnya tidak ada retensi, sehingga apa yang mau disampaikan itu akan mudah diolah. Nah sekarang untuk penelitian sudah dibuktikan juga untuk yang dimana online video yang bisa secara efektif mempengaruhi kesehatan mental pada mahasiswa yang bisa dilihat, bisa ditelusuri daripada
akses daripada konten-konten yang mereka telusuri pada internet, sehingga itu nanti akan menjadi database daripada sang peneliti, dan database itu ingin mengetahui clusteringnya orangnya seperti apa. Misal dia suka ini, orangnya melankolis, kemudian sukanya ini, itu akan menjadi database yang khusus agar untuk melakukan pendekatan yang lebih spesifik kepada niche atau pangsa pasar yang ingin dia sampaikan. Nah, kalau kita kepada generasi, mungkin kita generasi Z kayak gimana sih, milenial bagaimana sih, kalau di spesifiknya dia ngekliknya apa, bisa juga. Karena kita bukan gimana, zaman sekarang Shopee aja kadang-kadang berbahaya. Shopee misal kita sedang pengen lihat ikat pinggang, padahal kita nggak beli, cuma ngeklik aja ya, belum beli. Tiba-tiba nanti di HP kita seperti diikuti ya. Tiba-tiba kok gambarnya iklannya ikat pinggang. Tahu dari mana ini saya? Ini mau hipnotis saya apa gimana supaya beli ikat pinggang, gitu kan? Padahal kita nggak jadi, kita belinya akhirnya di pasar, nggak jadi Shopee. Tapi diikuti terus, karena dia begitu spesifik di dalam mengetahui profiling kita. Oh, dia orang sedang cari ikat pinggang, udahlah diikuti aja ikat pinggang selama seminggu kan. Nah, itu luar biasa. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan yang tujuannya baik, membuat pasien kita lebih sehat, lebih insight-nya lebih baik lagi, itu adalah kewajiban kita membuat video edukasi, karena kita segala keterbatasan yang ada. Mungkin ada yang pasiennya banyak sekali, waktunya terbatas, penjelasan tidak ada. Kasihan, mereka sudah datang untuk, kadang-kadang mau datang ke dokter jiwa kan berpikirnya 100 kali itu. Sudah alhamdulillah sudah mau duduk di depan kita, sudah mau berkorban, istilahnya ya udahlah, kenapa kalau tetangga lihat saya berobat ke dokter John, kenapa lah, yang penting saya ada solusinya. Nah, di situ kita secara moral memberikan bagaimana dia lebih baik itu dengan segala keterbatasan kita bisa memfasilitasi dengan teknologi, dengan ya udah Bu, nanti nonton aja YouTube saya tentang bipolar, nanti kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya sama saya, atau gangguan belajar saya buat itu 2 episode tentang parenting, itu 2 jam. Jadi 2 jam itu saya suruh ibu itu nonton, nanti dibikin catatannya, tanya saya. Nanti jadi kita diskusi seperti itu dengan mempersingkat waktu sehingga efektif dan efisien. Kemudian tips yang berikutnya apa dong? Ya, yang berikutnya sederhana, durasi. Jadi durasi tayang video itu yang efektif itu berapa lama dong? Jangan kita, wah 1 menit aja lah kayak TikTok, wah itu adalah kayak YouTube lah. YouTube kan rata-rata di atas 30 menit. Nah, ternyata kita melihat beberapa penelitian, yaitu untuk literaturnya, untuk durasi itu, yaitu pada experimental design, pada randomized participation daripada 28 mahasiswa di Turkiye, itu disebutkan bahwa ketika dilakukan edukasi melalui video dengan cara yang melakukan dengan video berdasarkan durasi, ada yang short, medium, dan long. Ternyata pada beberapa mahasiswa daripada 28 mahasiswa tersebut di Turkiye ini, ternyata yang short itu lebih efektif. Yang short itu adalah dengan range di bawah 10 menit untuk video. Nah, ketika di bawah 10 menit itu ternyata efektif untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus. Karena kalau pada short itu yang ditampilkan adalah inti-intinya. Nah, ketika inti-intinya orang masih bisa terjaga dan bisa mengambil momennya. Tapi kalau ketika videonya terlalu panjang dan intinya itu kadang-kadang ada di awal, diselip di tengah atau segala macam, itu terlewat. Dan ternyata memang menunjukkan bahwa pada short video dikurang dari 10 menit pada 28 mahasiswa di Turkiye ini menunjukkan banyak perubahan. Dan kita bisa mengetahui bahwa ini memang proses yang sederhana. Jadi ketika videonya singkat, korteks itu merasa tidak terbebani dengan kemampuan kognitif yang terlalu berlebihan, sehingga prosesnya mudah di dalam korteks. Kemudian di dalam amigdala itu juga dilibatkan banyak emosi karena dia sedang konsentrasi di intinya ini tentang ini banget gitu kan. Jadi amigdala juga melibatkan emosinya. Dan kalau hipokampusnya udah lebih baik dia untuk menyimpan di folder khusus untuk jangka panjang.
Sehingga kemudian pada nukleus accumbens-nya itu bisa menimbulkan respon positif, karena ini inti-inti yang membuat kita memang perlu, dan mungkin ini soal keluar ujian atau bagaimana, dan akhirnya menimbulkan kepuasan. Dan ketika menimbulkan kepuasan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adiksi atau ketagihan bahwa saya menonton lagi. Kan jarang orang mau mengulang dalam pelajaran, videonya diulang-ulang. Nah ini dia mau mengulang dengan repetisi, mungkin lebih kuat lagi, dan di hipokampusnya juga datanya lebih pas. Dan kemudian kita selain durasi tayang video yang short yang kurang dari 10 menit, ya tipsnya yang berikutnya adalah bagaimana kita menimbulkan interaktif. Jadi kalau kita membuat video tetapi tidak interaktif, itu akan menimbulkan ketidakefektifan. Jadi menurut penelitian, ini penelitian pada saat COVID-19, yaitu ada keraguan pada siswa-siswa ini, dia akan merasa tidak bisa menyelesaikan pelajaran dengan baik karena sudah berubah. Gurunya isolasi, kemudian tinggallah media online atau video yang bergerak dan menyampaikan. Akhirnya self-efikasinya bagaimana? Untuk meningkatkannya, salah satunya dibuatlah video-video untuk interaksi dengan dengan siswanya. Ternyata dengan video dengan interaksi itu bisa, menurut penelitian, bisa meningkatkan self-efikasi pada murid-murid ini sangat signifikan, sehingga akan mengarahkan kepada sukses daripada studi online pada saat COVID-19. Nah kemudian masih boleh waktunya ya sedikit lagi, satu lagi. Oh udah habis. Sebetulnya yang terakhir dukungan sosial, dan ini habis ini kan Dokter Ida ya, jadi jadi mungkin seperti itu yang saya jelaskan, bahwa tips and triknya bagaimana, kemudian secara ilmiahnya bagaimana, kemudian apa yang terjadi di otak kita, itulah yang bisa kita pahami bahwa video mempengaruhi, walaupun itu video termasuk telat. Karena yang sekarang adalah 4.0 yang sudah kita ketahui udah virtual reality, kemudian 5.0 yang sudah artificial intelligence dengan immersif. Jadi sebetulnya kalau kita membahas video, sebetulnya itu kita masih membahas 3.0 yang 2010 ya, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa. Dan terakhir mohon izin, ini juga selain saya pakai juga untuk pada pasien hipnoterapi, alat ini juga saya pakai untuk membuat konten. Jadi saya sengaja membawa ini juga. Jadi nanti kalau buat konten atau ibu-ibu teman sejawat lainnya untuk membuat konten, biar kualitas suara baik, itu kalau bisa ada mixer. Mixer ini sangat penting, karena kalau sebagus apapun visual, tapi kalau suaranya itu tidak pas, itu akan tertolak, reject sendiri. Makanya dari ada yang Card V8 itu murah, ada yang 120-an. Kalau ini Maono mungkin bisa karena udah turun jadi 1.200.000. Kemudian juga ketika kita buat konten misalnya dengan tripod, dengan dengan iPhone-nya, dengan kemudian kita mau tahu kualitas suaranya juga pakai earphone-nya. Sehingga, dan kemudian ada clip-on-nya, dan clip-on ini juga kita pilih yang banyak kualitasnya bagus. Kemudian yang wireless seperti Saramonic. Cuman kalau Saramonic baterainya. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, profesional sekali ya Dr. John. Jadi ternyata video edukasi juga melibatkan bagian-bagian otak ya. Jadi juga untuk yang influencer yang GP juga, jadi udah kita dapat tadi ya tips dan trik. Ternyata ada storytelling, ada warna, juga durasi. Jadi banyak yang pertanyaan untuk Dr. John, masuk saya juga mana yang sebenarnya dok. Tapi di akhir sesi baru kita mulai pertanyaan. Sekarang kita lanjut ke pembicara terakhir kita yang paling ditunggu ini ya, Dr. Ida Rohmawati, Master Science SPKJ Konsultan. Baik, jadi tadi dijelaskan sama